Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, lebih khusus kepada Ibu baik Laila Zahratin SPD yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita patut bersyukur bahwa pada pagi hari ini Ibu Laila Zahratin sudah melewati sekian tahapan dalam mengikuti program pelatihan guru penggerak yang dia ikuti dalam kegiatan kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti bagian dari rangkaian kegiatan yang beliau ikuti, yaitu aksi nyata khusus pada modul 1.4 tentang budaya berbagi pada kegiatan sesi modul titik 4 budaya positif sesi berbagi. Nah, saya sangat berharap kegiatan ini kita bisa ikuti dengan sungguh-sungguh, karena pada intinya apa yang Ibu Laila Zahratin ikuti itu berdampak langsung kepada pengaruh baik atau pengaruh positif secara khusus kepada kita sebagai rekan kerja beliau, dan lebih umum lagi ke internal satuan pendidikan kita SDN 1 Manaka. Sekali lagi dengan penuh rasa syukur serta berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan ini secara resmi menyatakan saya buka dengan bersama-sama. Mari kita hafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Laila Zahratin SPD kami serahkan sepenuhnya untuk memberikan kita kegiatan dalam materi budaya positif sesi berbagi pada modul 1.4. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan serta izin sehingga kegiatan pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah menyisihkan waktunya untuk mengikuti sesi ini. Pada sesi ini kita akan buka dengan modul 1.4 budaya positif ya. Pada budaya positif ini nanti yang akan kita pelajari ada 6 bagian. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas, kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi ya. Selanjutnya pada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser di sini, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua ada semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang kemudian yang ketiga,
model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada di sini makna dari disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi di sini ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Ini dari luar ya, kita melakukan sesuatu itu karena kita takut terhadap hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kadang kita ingin melakukan sesuatu itu karena ada sesuatu yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik yang ada di dalam. Dan dalam diri kita sendiri kita ingin menghargai diri kita sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman bagi anak itu sendiri, kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. 5 kebutuhan ini harus terpenuhi oleh anak baru kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, di sini ada paradigma ya. Ketika ada A dan B, kemudian sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan atau benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di dalam kertas tersebut. Letakkan tulisan di salah satu tangan Anda dan genggam dengan sekuat-kuatnya. Kemudian teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk berbagai cara dalam meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa dilakukan oleh teman Anda agar bisa membuka kepalan tangan tersebut ya. Apa yang terjadi? Nah, di sini ada jawaban bervariasi ya, antara kita yang tadi yang si A itu bersedia membuka dan akan tetap bertahan menutup kepalan tangan kita. Kemudian yang kedua, kita sendiri adalah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu? Tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Kemudian ada sebuah ilusi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, sebuah ilusi bahwa guru itu adalah yang mengontrol murid. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semua adalah ilusi dari seorang guru yang disampaikan oleh Dr. Glasser. Kemudian, siapakah sih yang sebenarnya memiliki kontrol itu? Di sini ada stimulus respon ya, bisa dibaca oleh Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar kepandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain sampai model berpikir menang kalah, yaitu model berpikir. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang kalah. Kemudian di sini apakah sih makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang ingin dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum membuat kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara sosok pahlawan pendidikan ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari
royong dan kreatif. Kemudian yang selanjutnya adalah teori motivasi perilaku. Tadi sudah dijelaskan di depannya, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal ya. Yang pertama tadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian kita ingin mendapatkan imbalan, kemudian yang dari internal kita sendiri itu adalah ingin kita sebenarnya kita ingin menghargai diri kita sendiri. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan anak itu sebenarnya kita sedang menghukum anak itu sendiri ternyata ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Jadi bukan dari intuisinya untuk menghargai dirinya sendiri, tapi karena dia ingin menerima imbalannya. Di sini ada pengaruh jangka pendek sampai jangka panjang, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan memenuhi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Di sini juga bisa merusak hubungan, kemudian menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas, kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin ini kita sering lakukan pada saat pembagian rapot yang kita memberikan hadiah kepada anak yang juara 1, juara 2, juara 3. Padahal kita tidak tahu bahwa yang juara 4 itu nilainya mungkin cuma 0,5 ya. Sedangkan itu kita tidak memberikan penghargaan pada anak tersebut, dan itu bisa membuat mental anak down ya. Kemudian adapun bentuk-bentuk kebajikan atau apresiasi yang di sini ada beri pengakuan secara khusus. Jadi tidak terlalu secara umum kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu kita diam-diam ya. Oh kamu ini sudah nilaimu bagus. Kita secara pribadi kepada siswa itu. Di sini ada diberikan secara pribadi. Kemudian pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi kalau kita istilah di sini memberikan penghargaan kepada anak, semuanya kita akan berikan penghargaannya. Kemudian konsisten, itu secara terus-menerus, dan kemudian fokus pada prosesnya. Di sini contoh pengakuannya, pembukanya kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah ini contohnya ketika kita melihat siswa yang sedang menolong siswa lain di kelasnya, kita bisa membuka dengan kemarin saya perhatikan kamu nak. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa empatimu ternyata besar sekali kepada siswa tersebut. Kemudian di sini mungkin bisa minta tolong dioretorin ke Bapak Ibu guru. Kira-kira di sini jawabannya apakah itu hukuman atau konsekuensi ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lagi lari melewati lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Aduh, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sepanjang di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nanti kita cek ya. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, mari kita cek Bapak Ibu guru ya. Nah, yang pertama ternyata adalah hukuman. Hukuman, kemudian ada 3 konsekuensi. Yang jadi pertanyaan di sini Bapak Ibu guru yang saya hormati, lari mengelilingi lapangan basket yang pertama itu hukuman, kemudian yang terakhir itu adalah konsekuensi. Kira-kira bedanya di mana? Sama-sama lari 2 kali mengelilingi lapangan, tapi yang di atas adalah hukuman, yang terakhir adalah konsekuensi. Kira-kira kenapa dia berbeda? Yang terakhir itu termasuk konsekuensi, kemudian yang lari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman. Kenapa dia termasuk hukuman pada yang pertama itu? Karena di sana kita
terlambat. Karena sejatinya kalau pelajaran PJOK itu pasti pemanasan dulu. Jadi itu termasuk konsekuensi karena anak tadi tidak melakukan pemanasan. Jadi konsekuensinya ketika anak itu terlambat pada pelajaran PJOK, dia akan lari mengelilingi lapangan basket untuk pemanasan secara menyusul. Mungkin bisa dibedakan nanti Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaan. Apa sih perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi? Nah, sebelumnya juga saya seperti Bapak Ibu guru kemarin pada saat menjawab di modul itu cuma 8 saya benar, 2-nya salah ya. Ternyata ini adalah perbedaannya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit atau fisiknya ya untuk jangka panjang. Kemudian anak membenci kedisiplinan, bersifat pemaksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini bisa membuat juga anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Kemudian untuk konsekuensi, di sini perbedaannya adalah yang pertama adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi seperti tadi ketika anak merobek buku temannya, konsekuensinya dia harus menggantinya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, jadi tidak lama ya. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk memahami peraturan, kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Kemudian di sini apa sih restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen ya. Kemudian ada di sini identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu termasuk identitas gagal. Kemudian identitas sukses yang disiplin, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Di sini ada contoh-contoh yang dilakukannya. Ini juga sambungannya. Jadi identitas gagal hukuman itu bersifat negatif. Kemudian kalau disiplin itu konsekuensi itu bersifat netral. Kemudian kita menyelesaikan masalah anak secara restitusi itu termasuk bersifat positif atau baik. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi bukan memperbaiki itu member ya, kita bisa mengembalikan itu pada teman-temannya. Nah, kemudian keyakinan kelas di sini. Jadi kita perlu membuat keyakinan kelas dulu untuk mendisiplinkan anak ya. Mengapa tidak peraturan kelas ya? Kenapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk menyelamatkan anak. Mengapa kita harus menggunakan masker ketika COVID-19 ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita ajukan kepada anak sehingga anak itu bisa disiplin. Nah, di sini di budaya positif ini kemudian turun menjadi lingkungan positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas yang paling dalamnya. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa, kemudian aktif dalam pembelajaran. Untuk keyakinan kelasnya sendiri, di sini contohnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini maksudnya supaya tidak siswa itu untuk berkelahi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini ada tabel
tabel pendalaman keyakinan kelas ya. Ada hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli saat satu dengan yang lainnya. Nah, di sini juga ada tabel Y ya. Tadi itu tabel T, sekarang tabel Y. Apa yang terdengar, apa yang terlihat, kemudian apa yang berperilaku. Contohnya di sini tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, ya. Kemudian postur tubuh yang tenang. Nah, di sini ada peraturan. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa, Bapak Ibu? Oke? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa bunyi keyakinan kelasnya? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Mungkin saya adalah siswa yang menghargai waktu ya. Mungkin bisa nanti contohnya seperti itu. Nah, ini dia ya keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itulah bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormati orang lainnya. Sampai misalnya jangan berlari di kelas. Itu adalah nilai-nilainya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Ya, seperti tadi contohnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah bentuk tanggung jawab. Nah, kita sudah masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Jadi di sini kebutuhan seperti tadi ya di awal sudah kita jelaskan juga. Kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama, kebutuhan yang paling dasar yang harus ada sebelum kebutuhan dasar yang lain terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Baru dia ditambah dengan kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ini ada identitas gagal, itu sebagai penghukum yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer ya. Sebagai manajer ini kita diharapkan guru bisa sebagai manajer semuanya ya, dengan mengajukan pertanyaan ya. Apa sih yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya? Itu tadi contohnya. Kemudian ini adalah nada suara ketika orang itu sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Penghukum itu nada suaranya tinggi. Kemudian dengan diimbangi bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah ini suara memelas, halus, sedih ya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, isu, itu yang membuat siswa kemudian merasa bersalah ya. Kemudian ini sebagai teman, guru sebagai teman, ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid ya, mata dan senyumannya nyerangkan, jadi ini tidak membuat siswa takut. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian sebagai pemantau, nada suaranya datar, kemudian bahasa tubuhnya juga formal ya. Ini ada contohnya ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kemudian Adi menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, mungkin ini contoh-contoh percakapan yang bisa kita praktikkan nanti kepada siswa kita ketika kita sebagai pemantau. Kemudian di sini sebagai manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Nah, di sini contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adinya menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita lebih ke arah bagaimana siswa itu menyelesaikan masalahnya ya, ketika di sini contohnya siswa itu terlambat. Kemudian di sini ada pernyataan-pernyataan ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Harusnya kita mengatakan itu adalah pembuat orang merasa bersalah.
kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Ini adalah sebagai teman ya. Kemudian contohnya sebagai pemantau, manajer dan penghukum ya. Ini sebagai penghukum ini contohnya kamu selalu yang paling terakhir ya. Nah itu contohnya. Kemudian bergerak antara peraturan pemantau, kemudian di sana konsekuensi atau hadiah, kemudian nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Nah, di sini ada kita masuk ke segitiga restitusi ini yang terakhir ya, Bapak Ibu. Di sini contoh-contoh yang akan bisa kita tanyakan kepada siswa dalam menyelesaikan permasalahan siswa secara segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Nah, contohnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, baru validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kemudian di sini baru menstabilkan identitas ya. Contohnya seperti tadi ya, guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, itu contohnya. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini validasi kebutuhan pada siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, ini adalah intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif ya. Adapun contoh-contoh pertanyaannya adalah, kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Dan seterusnya ya. Nah, sudah terakhir Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini sampai terakhir ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru tidak mengantuk. Sekarang kita ke sesi refleksi ya. Mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kabar apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan, ternyata selama ini saya keliru dalam memberikan hukuman kepada siswa. Yang saya dapatkan tentang bagaimana membuat disiplin atau budaya positif di sekolah. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan yang muncul pada saat mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik adalah saya termotivasi dalam diri saya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini adalah saya telah melaksanakan hal-hal kecil untuk mewujudkan budaya positif di sekolah seperti membuang sampah di tempatnya, bersalam dengan anak, sopan dan santun. Terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Saya akan menjadi Among yang baik dan mengikuti siswa dalam mewujudkan budaya positif dan disiplin di sekolah.
di sekolah kita sudah banyak sekali melakukan hal-hal kecil yang berbau positif ya. Terima kasih pada Bapak Ibu guru dan kita semua. Selanjutnya di sini ada contoh yang pernah saya terapkan dalam membuat keyakinan kelas ya. Itu termasuk aksi nyata yang pernah saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Di sini mungkin bisa disaksikan videonya beberapa menit saja Bapak Ibu guru ya. Ini adalah aksi nyata yang telah saya buat dalam membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan peraturan-peraturan kelas, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan dengan siswa dengan membuat keyakinan kelas dengan siswa itu sendiri. Ini saat siswa sedang menulis keyakinan kelasnya, kemudian nanti juga siswa menempelkan langsung keyakinan kelas yang telah dibuat. Kita bisa menggunakan papan ataupun kalau tidak ada kita bisa menggunakan selembar kertas folio ya. Ini adalah sampai selesai ya. Lanjut lagi. Di sini juga dia sudah mempraktikkan untuk segitiga restitusinya kepada siswa ya. Ini kita lihat selesai. Mungkin kita bisa langsung dokumentasikan dengan foto-foto bersama ya dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ini adalah kemudian kemarin tugas demonstrasi kontekstual yang sudah melaksanakan untuk segitiga restitusinya ya. Yang ambil sampel Husnul Laila sama Ayu ya. Husnul Laila ini tidak menggunakan baju seragam pada hari Senin ya. Di sini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Husnul Laila sehingga pada minggu berikutnya dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kemudian kasus yang kedua ada Ayu. Ayu ini pada saat mulai jam belajar dia sedang sibuk mengerjakan PR ya. Di sana juga langsung kita berikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ayu ini untuk kedepannya tidak akan mengulangi kesalahannya dan lebih efektif untuk mengerjakan PR. Ini adalah tanggapan siswa ya terhadap segitiga restitusi yang telah kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya ucapkan banyak terima kasih karena bersedia sampai saat ini ya pada sesi berbagi. Ini untuk melengkapi tugas kami pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Nah, pada sesi yang pertama kita sudah menjelaskan yaitu topik-topik yang ada pada eksplorasi konsep pada budaya positif ya. Yang pertama dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi 5 posisi kontrol, kemudian ada yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini tadi juga kita sudah menjelaskan pada perubahan paradigma kepalan tangan. Di sini yang mau bertanya kepada Bapak Ibu Guru pada kegiatan yang menggenggam tangannya, satu ada A dan B yang akan membuka kepalan tangan kita dengan sekuat tenaga, yaitu dengan membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap untuk membuka kepalan tangan saya. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Guru, kira-kira siapa sih yang memegang kontrol pada diri kita sendiri?
Baik ya Pak Guru, bagus sekali jawabannya ya. Jadi walaupun bagaimanapun kekuatan dari luar atau dari eksternal itu ingin membuka ya diri kita sendiri, itu ternyata yang memegang kendali dalam diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Baik sekali tadi jawabannya Pak Guru Azhar ya. Kemudian lanjut lagi ya. Di sini ada perubahan paradigma dari teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan lagi ya. Saya minta salah seorang dari Bapak Ibu guru silakan untuk menyampaikan ilusi apa saja sih yang terjadi dari paradigma teori kontrol yang sudah diterapkan oleh guru kepada siswanya ya. Silakan yang persilakan kepada Bapak dan Ibu. Baik Pak Guru, tadi pertanyaannya bagus sekali ya, ingin dijelaskan lagi bagaimana ilusi guru mengontrol murid di sini yang dijelaskan oleh Dr. William Glasser. Di sini kita meluruskan ya, jadi selama ini paradigma ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya hal yang tidak benar ya. Jadi di sini diluruskan lagi ya. Kalau sebenarnya kemarin kita yang guru itu ini anak yang kita kerjakan ya tugasnya, kita cuma mengasihkan tugas sama anak peserta didik kita, kemudian peserta didik kita cuma menjawab, nanti kita koreksi, terus kita kasih nilai. Jadi itu maksudnya ya, jadi tidak seperti itu, tapi lebih ke arah pada pendidikan guru penggerak ini kita sebagai fasilitasi ya, fasilitator kepada peserta didik kita. Jadi kita yang akan membimbing siswa atau membersamai siswa ya, tidak hanya cuma kita memberikan tugas saja kepada peserta didik ya. Jadi lebih ke nanti lebih ke arah praktik-praktiknya ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Sudah tadi Pak Guru Azhar ya, sudah diterima ya. Di sini siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan ada teori kontrol ya. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Seolah-olah di sini kita sebagai guru cuma ingin diikuti sama siswa kita ya. Kalau kita bilang A, nanti peserta didik kita juga bilang A ya. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi di sini kita memberikan kesempatan kepada peserta didik yang seluas-luasnya untuk berkarya dan berinovasi ya. Kemudian yang kedua, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Mungkin di sini perilaku buruk itu nanti bisa kita lihat ya, apa sih penyebabnya, nanti murid kita itu berperilaku demikian. Jadi tidak kita vonis ketika nanti si A mempunyai perilaku yang buruk di sekolah, mungkin misalnya dia suka mengganggu temannya, dia suka mencuri barang milik temannya. Mungkin nanti kita akan lebih ke arah melihat ya, apa sih yang terjadi kepada siswa ini, kenapa bisa dia demikian ya, kenapa perilakunya bisa demikian, atau mungkin ada kebutuhan dari siswa tersebut yang tidak terpenuhi. Nanti dengan kita sudah melakukan studi kasus dengan siswa tersebut, kita akan mengetahui latar belakang kenapa siswa tersebut melakukan hal yang demikian. Kemudian ada stimulus respon yang ketiga, ada orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Di sini
sebagai guru ya. Di sini sudah dijelaskan ya, mana disiplin itu diambil dari bahasa Latinnya itu disiplina ya, disiplina yang artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Mungkin maksudnya di sini ya, mungkin ketika kita meminta siswa kita untuk datang hadir lebih awal ke sekolah ya, mungkin siswa kita merasa tidak nyaman yang pertama ya. Kenapa sih saya harus disuruh datang pagi-pagi ke sekolah, kemudian ada beberapa kegiatan di sekolah yang membuat siswa itu merasa sendiri tidak nyaman ya, seperti kegiatan kita di sekolah ada literasi, kemudian upacara bendera, ada senam juga, kemudian ada kegiatan impak ya setiap hari Jumat. Di sana mungkin kita lebih menunjukkan manfaatnya kepada siswa kita ya. Apa sih manfaatnya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tersebut sehingga siswa itu merasa nyaman ya, bukan merasa tidak nyaman dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Nah, ini adalah tokoh pendidikan ya. Kalau boleh yang tahu siapa tokoh yang ada di gambar? Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu Guru. Beliau adalah tokoh pahlawan nasional ya dalam dunia pendidikan. Beliau juga sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1945. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri ya. Jadi kita cuma tidak mau diperintah ya, tapi juga kita harus bisa cakap dalam memerintah diri kita sendiri. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun di sini nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila ya, pada kurikulum Merdeka, di sini kita menginginkan nilai-nilai yang ada pada siswa kita pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin dari nilai-nilai keenam nilai yang ada bisa dilihat oleh Bapak Ibu Guru di sini, mungkin kita sudah banyak menanamkan pada siswa-siswa kita ya. Kalau boleh yang tahu apa contoh kegiatan yang pernah Bapak Ibu Guru lakukan di sekolah yang berkenaan dengan keenam nilai-nilai di atas ya. Contoh kegiatan realnya Bapak Ibu Guru yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Bagus ya, ada kegiatan intan, apalagi Bapak Ibu Guru? Ya bagus, ada kegiatan literasi, bagus. Ya kegiatan gotong royong ya, kita sering juga gotong royong membersihkan lingkungan ya. Kegiatan apa lagi Bapak Ibu Guru? Ya ada kegiatan senam ya untuk menjaga kesehatan ya. Bagus dan sebenarnya di sekolah kita sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya rasa sendiri. Sebenarnya ini sudah kita lakukan ya, tapi kita baru tahu teorinya ternyata seperti ini ya. Untuk selanjutnya di sini ada teori motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia ya. Tadi juga sudah dijelaskan ya, yang motivasi itu ada dua ya, ada dari eksternal dan ada dari internal ya. Dari eksternal sendiri itu yang pertama kita tidak ingin tidak ingin dihukum ya, atau untuk menghindari hukuman, baik itu terjadi pada diri kita
kita sendiri sebagai guru maupun dari siswa kita ya. Contohnya seperti ini. Kenapa sih saya datang pagi-pagi ke sekolah? Mungkin pertama, apakah karena tidak ingin dimarahi oleh kepala sekolah ya? Kemudian kenapa sih saya ini pagi-pagi ke sekolah atau mengerjakan tugas dengan baik? Mungkin karena saya ingin dipuji sama kepala sekolah, saya ingin dipuji sama pengawas gitu ya. Tapi pada sebenarnya teori eksternal ini sebenarnya kurang bagus ya untuk kita ikuti. Kenapa? Karena ini kita melakukan sesuatu karena kita inginkan imbalan ya. Jadi sebaiknya teori yang memotivasi perilaku kita sebagai guru di sini adalah motivasi internal, yaitu yang muncul dalam diri kita sendiri ya. Motivasi internal ini adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu guru di sini, kira-kira apa sih yang memotivasi Bapak Ibu guru untuk datang pagi ke sekolah? Apa sih yang memotivasi Bapak Ibu guru untuk datang pagi ke sekolah setiap paginya? Apa yang membuat Bapak Ibu guru sekarang rajin di sekolah melaksanakan tugas dengan baik? Ya, bagus sekali ya. Berarti kalau kewajiban itu termasuk motivasi internal, ya itu sudah bagus ya. Karena kita merasa panggilannya ini adalah kewajiban saya, bukan semata-mata nanti saya ingin dipuji kepala sekolah, saya tidak ingin dimarah sama kepala sekolah, tapi lebih ke arah kewajiban di mana ada anak didik kita yang menunggu kita ya sebagai kewajiban kita. Kemudian itu adalah tugas kita ya. Masa kita cuma mendapatkan gaji tiap bulannya tapi tidak melakukan kewajiban dengan baik ya, supaya balannya antara apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita terima ya. Baiklah Bapak Ibu guru, tadi juga sudah saya jelaskan ya, didukung oleh penghargaan ini ada penghargaan jangka pendek, jangka panjang, ada penghargaan itu menghukum, kemudian mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan itu tidak efektif ya. Ini juga bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik ya. Di sini mungkin penghargaan merusak hubungan itu saya contohkan ya. Ketika si anak si A dengan si B nilainya itu bedanya cuma 0,1 ya, tapi si A ini dapat peringkat 1, kemudian si B ini tidak dapat peringkat ya. Kita memberikan hadiah kepada anak si A. Jangan-jangan nanti si B ini bisa dendam sama si A, maksudnya ya, gara-gara nilai saya kurang 0,1 ibu guru tidak kasih saya hadiah ya. Itu mungkin maksudnya ya. Kemudian di sini ada bentuk program kebajikannya. Maksudnya di sini bagaimana sih cara kita memberikan penghargaan kepada siswa kita yang berprestasi? Yang pertama, kita bisa memberikannya secara khusus, kemudian secara pribadi, kemudian kepada semua murid, tapi secara bergantian ya. Jadi keseluruhan kita akan kasih apresiasi, kemudian konsisten yaitu tetap, kemudian fokus pada prosesnya ya, proses yang dilakukan oleh siswa kita. Di sini contohnya adalah kita lihat prosesnya. Jadi peserta didik kita itu rata-rata bagaimana sih kegiatan belajar mengajarnya, walaupun hasilnya mungkin nanti ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang setengah baik, tapi kita lihat rata-rata semuanya bersungguh-sungguh mengerjakan tugas itu ya. Jadi kita juga harus apresiasi kepada seluruhnya, walaupun nanti hasilnya ada anak yang mendapatkan nilai yang mungkin ada yang 8, ada yang 10, bahkan ada yang 5 ya. Di sini ada contoh apresiasi yang bisa kita ucapkan kepada anak ya. Di sini ada kalimat pembukanya. Kemarin saya perhatikan ya, maksudnya di sini kemarin saya perhatikan kamu belajar tekun sekali ya. Kemudian mungkin pernah kita juga melihat siswa kita menolong temannya ya. Di sini kita bisa kasih apresiasinya. Rasa empatimu besar sekali nak kepada temanmu ya. Kemudian di sini situasinya adalah pada saat menolong
murid baru di kelas kita ya. Kemudian ada situasi yang lain lagi ya. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kita bisa memberikan apresiasi kepada siswa. Saya menghargai sikap kamu nak. Kemudian kepedulianmu besar sekali nak. Nah seperti itu contoh-contoh kata-kata apresiasi yang bisa kita berikan kepada siswa kita pada situasi-situasi yang mungkin kita melihat anak itu peduli dengan temannya ya. Nah ini kemarin sudah kita latihan ya tadi sudah kita latihan ya, mana sih termasuk hukuman dan konsekuensi ya. Nah kemudian di sini ada restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi kita sebagai seorang guru memberikan pengarahan kepada siswa yang melakukan kesalahan, tetapi siswa tersebut tidak minder ya, tidak malu untuk berkumpul lagi bersama teman-temannya. Tetapi ketika kita sudah melakukan hal itu, siswa tersebut tidak melakukan kesalahannya lagi ya, bukan dengan menghukum siswa kemudian mempermalukannya di depan teman-temannya ya, tapi membuat rasa percaya diri kepada anak dan tidak melakukan hal yang dilakukannya berbuat salah tersebut. Nah di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses ya. Hukuman itu ternyata identitas gagal kalau kita sering menghukum anak. Kemudian kalau kita memberikan melakukan konsekuensi atau restitusi kepada anak adalah identitas sukses ya. Jadi kita memberikan apa sih konsekuensinya yang harus dihadapi oleh anak tersebut ketika anak tersebut melakukan kesalahan ya. Contohnya misalnya ketika anak mencoret-coret tembok, mungkin konsekuensinya anak itu harus membersihkan tembok yang sudah dicoret-coretnya ya, bukan menghukumnya misalnya dengan disuruh push up, disuruh lari keliling sekolah dan sebagainya. Kemudian di sini tadi juga sudah dijelaskan ya ciri-ciri restitusi ya. Ada 9 ciri-cirinya, yaitu kemudian siswa itu belajar dari kesalahan untuk tidak melakukan lagi kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk budaya positif sendiri ini adalah lingkungannya yang lebih luas, masuk lagi ke lingkungan positif, masuk lagi ke keyakinan kelas, masuk lagi ke peraturan kelas ya. Di sini ada contoh-contoh keyakinan kelas yang harus kita sepakati dengan siswa-siswa kita ya. Kalau di sini Bapak Ibu guru lebih menjadi guru kelas ya. Mungkin nanti kalau lebih ke jadi kepala sekolah kita akan buat keyakinan sekolah ya. Kalau jadi guru kelas di sini kita bisa buat keyakinan kelas dengan siswa kita. Contohnya, kami dan guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, dan bisa masih banyak lagi contoh yang lainnya. Misalkan kami murid yang disiplin, kami murid yang senang akan kebersihan, kami murid yang senang akan kerapian, kami murid yang sopan dan sebagainya ya. Baiklah, di sini ada contoh peraturan dan keyakinan kelas yang disepakati ya. Di sini ada contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah contoh keyakinan kelas. Siswa yang bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, itu adalah ya menghormati orang lain ya. Yang ketiga, misalnya kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu contoh untuk ya peraturan atau menghormati waktu ya. Kita menghormati waktu. Misalkan kalau dilarang melakukan kekerasan atau berkelahi dengan siswa, nilai keselamatannya ada, kemudian juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba di sekolah, nilai kesehatan ya, karena narkoba
narkoba itu bisa mengganggu kesehatan. Kemudian mengganti atau menunggu giliran, ya. Kita menghormati orang lain untuk kita memberikan sikap sabar kepada peserta didik kita. Gunakan masker, ya. Itu juga selain kesehatan juga keselamatan kepada siswa kita. Jangan berlari di kelas adalah nilai keselamatan ataupun keamanannya. Nah, di sini menarik sekali, ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, yang paling mendasar adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Kalau boleh saya minta dibacakan kebutuhan yang lain lagi apa saja Bapak Ibu Guru? Bu Guru sudah menyebutkan kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia. Jadi ini kembali ke yang tadi, ya, di depan, ya. Kenapa sih siswa itu melakukan kesalahan? Misalkan ada si A sering mengambil barang temannya atau mengambil bekal makan temannya. Mungkin di sini bisa kita cari tahu, ya, apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada siswa tersebut. Mungkin saja dia kebutuhan bertahan hidupnya tidak ada, kemudian dia tidak mendapatkan kasih sayang oleh orang tua, ya, atau kemungkinan dia juga tidak mendapatkan rasa kesenangan, ya, atau mungkin rasa penguasaannya, atau mungkin rasa kebebasannya. Jadi untuk memenuhi kelima kebutuhan ini, jadi siswa itu harus memenuhi, ya, untuk kita tahu siswa itu tidak melakukan kesalahannya. Mungkin Bapak Ibu Guru ingin mempertanyakan. Di sini yang ditanya, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan bertahan hidup contohnya makan, minum, ya, kemudian tempat tinggal, pakaian, itu lebih ke kebutuhan pokok, ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang mendasar. Kita tidak bisa membicarakan yang 4 ini kalau belum kebutuhan yang di tengah ini belum tercukupi oleh siswa, ya. Kita tidak bisa berbicara tentang kebutuhan penguasaannya, kebebasannya, kesenangannya, sementara kalau dia bertahan hidup saja belum terpenuhi. Nah, seperti tadi contohnya ada siswa A di kelas siang, ya. Dia sering mengambil bekal makanan milik temannya. Kira-kira kalau gitu Bapak Ibu Guru boleh saya tahu kebutuhan apa yang mau dia penuhi oleh siswa tersebut? Ya, bagus, ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Kemungkinan di rumahnya mungkin belum disediakan makanan oleh orang tuanya. Ya, jadi itu yang harus kita ketahui, ya. Kemudian di sini ada si A, ya, anak si A ini dia sering mengganggu temannya. Kalau itu kira-kira kebutuhan apa yang sedang dia penuhi sama anak tersebut? Iya, kemungkinan, ya, dia tidak mendapatkan kasih sayang. Jadi itu yang menyebabkan si anak tersebut sering mengganggu temannya di sekolah, ya. Jadi dengan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita bisa mengetahui perilaku buruk yang terjadi pada anak tersebut didasari oleh apa sih? Nah, ini kemarin menarik sekali, ya, pas yang pelajari bersama instruktur dan fasilitator tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi ini kalau boleh saya tahu di sini Bapak Ibu Guru untuk yang kelima-lima ini sudah didapatkan nggak oleh Bapak Ibu Guru di sini? Alhamdulillah sudah, ya. Baik itu kebutuhan kasih sayangnya, kebutuhan kesenangannya, penguasaannya, kebebasannya. Jadi kita sebagai ibu guru juga jangan tertekan, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan itu harus dengan bahagia. Makanya tadi diawali dengan salam dan bahagia, ya. Jadi harus bahagia dulu. Karena di sini ada kebutuhan kesenangan yang harus kita penuhi, ya. Kemudian ada kebebasan juga. Bagaimana kita bisa bertahan hidup, ya, kalau kita tidak bebas, ya, seperti itu. Ini adalah 5 posisi kontrol, ya. Kemarin sudah
sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kalau boleh saya ketahui dari 5 posisi kontrol ini, dari kelimanya mana sih yang pernah diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ini? Ada sebagai penghukum, ada sebagai membuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman. Ini ke arah siswa ya, sebagai teman sebagai siswa, sebagai pemantau sebagai siswa, dan sebagai manajer sebagai kepada siswa. Kira-kira yang mana sih yang pernah diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah? Kelima-limanya pernah. Alhamdulillah kalau begitu ya. Kelima-limanya pernah ya. Tapi di sini mungkin perlu saya tegaskan ya. Pada 5 posisi kontrol ini ada identitas gagal dan ada identitas berhasil ya. Ternyata ketika seorang guru itu sebagai penghukum kemudian membuat orang merasa bersalah itu, kita sudah membuat gagal ya. Kita sebagai guru itu sudah gagal ya. Kemudian mungkin itu yang perlu diperbaiki besok ya. Kita harus lebih ke arah sebagai teman kepada siswa, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Dan semoga-moga kita bisa sebagai manajer bagi siswa kita ini. Kenapa? Karena ketika kita sudah bisa menjadi manajer, kita sudah menerapkan yang peran sebagai teman. Kita sudah juga terapkan sebagai pemantau ya. Kalau boleh saya tahu di sini Bapak Ibu guru di dalam kelas maupun di dalam keseharian siswa ditakuti, disegani atau malah disayangi sih oleh siswanya? Ditakuti ada ya, ditakuti ada, disegani ada, kalau disayangi ada. Berarti tergantung mungkin situasinya ya, situasi dan kondisinya. Ada saat Bapak Ibu guru di sini ditakuti sama siswanya, ada disegani, ada juga disayangi. Kalau boleh saya tahu bentuk kasih sayang seorang murid itu kepada Bapak Ibu guru bagaimana sih? Surprise. Bagus, dikasih surprise atau hadiah ya. Kemudian apalagi ada mungkin yang pada saat ulang tahunnya juga diberikan hadiah ya. Padahal pernah dikasih hadiah sama anak muridnya, itu juga bentuk kasih sayang. Tidak mesti kita diberikan benda ya, atau kemudian anak itu juga bisa. Kemarin yang pernah bawa anak lomba ke Tohiriasi, alhamdulillah dapat juara 1 lomba cerdas cermat. Itu saya merasa disayangi sama siswa kita ya. Ya, saya merasa bangga dengan anak itu bisa menampilkan hal yang terbaik. Itu juga bentuk kasih sayang siswa kepada gurunya ya. Beberapa waktu lalu juga Pak Guru Risat ya, Pak Guru Olahraga juga pernah membawa siswa-siswi kita lomba gerak jalan ya. Alhamdulillah dapat juara berapa Pak Guru? Alhamdulillah juara 1. Itu juga bentuk kasih sayang siswa kepada gurunya ya. Kemudian di sini yang terakhir ada segitiga restitusi ya, sudah yang jelaskan ya. Yang pertama dalam kita menstabilkan identitas dulu kepada siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian ada validasi kebutuhan yang tadi mungkin berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian menanyakan keyakinan ya, berkaitan juga tadi dengan keyakinan kelas yang kita buat. Di sini contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh dalam menstabilkan identitas. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian dalam menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada siswa kita yang melakukan kesalahan, sehingga siswa itu bisa kembali ke kelompoknya ya. Kita menstabilkan identitasnya, validasi kebutuhannya. Di sini kita ingin menanyakan kebutuhan siswa apa yang belum terpenuhi sehingga melakukan kesalahan tersebut. Baru menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati ya.
Dengan begitu, terima kasih atas kebersamaan kita Bapak Ibu Guru. Kita juga sudah refleksi ya tadi ya, sudah refleksi. Jadi semoga sekali lagi yang menjelaskan semoga kita bisa menerapkannya ya, bukan hanya kita bisa mendengarkan saja teorinya. Mungkin lebih ke arah nanti kita bisa berdiskusi Bapak Ibu Guru ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari program guru penggerak ini. Dan saya mengharapkan semua kita nanti bisa ikut pada program guru penggerak. Siap ya Bapak Ibu, bisa ikut daftar ya, karena kami juga disuruh dari di atas juga disuruh kita untuk bisa menularkan kepada Bapak Ibu Guru. Jadi bukan hanya sampai ke kita ya, dan kita nanti diminta untuk merayu-rayu Bapak ikut dong, ikut program ini, baik sekali ya. Bisa ya Bapak Ibu Guru? Oke, kita sampaikan banyak terima kasih. Bila kita berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.